Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengapunten di pulau duduk di atas. Saya nggak tahu tiba-tiba kok langsung duduk di sini ada mejanya. Saya kira biasanya di sini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'du. Allahumma shalli ala habibina al-mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Al-Qur'anil Karim شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bapak Ibu hadirin adik-adik Mas Mbak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas seluruh nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita semuanya untuk melangkahkan kaki kita berjalan menuju masjid. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kesehatan. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Moga sami-sami bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya sebelum kenalan saya nggak ngajak solawat nanti malah bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah 1 tahun berlalu kembali kami berada di Masjid Al-Fajar. Kita lulus Al-Fajar kan? Tahun kemarin tahun pertama saya di Karanganyar. Tetapi bukan tahun pertama, setelah saya jalan-jalan di luar kota. Nah, kemudian balik lagi ke Karanganyar tahun pertama langsung diminta bersama-sama membersamai jamaah di Masjid Al-Fajar. Dan tahun ini tahun kedua, insya Allah membersamai kembali Masjid Al-Fajar pada hari apa ini? Hari Kamis ya. Insya Allah setiap hari Kamis sholat tarawih dan sholat isya bersama-sama di sini. Nama saya, kenalan lagi. Tahun besok kenalan lagi. Amin. Tambah ganteng apa tambah? Nami kulo Bapak Ibu paling asmo Ma'ruf Hidayat. Ma'ruf Hidayat. Asalnya dari Lalung. Kalau saya ucapin Karanganyar terlalu umum, di sini juga Karanganyar ya. Asal dari Lalung. Lalungnya ledok. Nah, jadi kalau banjir yang kena air banjir, nah itulah ledok gitu. Jadi tempatnya yang rendah. Kemarin yang hujan agak besar itu agak banjir itu. Jadi truk-truk yang lewat itu agak kesusahan. Kok ada truk lewat mas? Samping saya itu bengkelnya Pak di saya, bengkel Pak Mulyadi. Nah, jadi kalau bengkel Pak Mulyadi, bengkel truk, bengkel mobil, nah situ sampingnya nanti ada rumah saya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampun nama asal disambun. Foto sama usia, makanan favorit buat saya. Ribut? Status tahun kemarin masih single, sekarang sudah double. Istri saya mana ya? Saya kira kalau di depan sini boleh pilih lagi. Ada di belakang sana. Yang saya ajak, biasanya saya ajak kalau ke masjid-masjid kami ajak biar tahu Karanganyar. Dia asalnya dari Gondang Rejo. Karanganyar juga, cuma kan beda kecamatan gitu. Terus beda kecamatan. Karanganyar dari sana ujung sana. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Tadi di awal kami bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
bulan yang mulia disebutkan dengan nama bulan Ramadan. Kenapa? Karena unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an ini sebagai petunjuk dan sebagai pembeda. Di Al-Qur'an disebutkan mana yang boleh, mana yang tidak. Disebutkan di situ juga diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Karena ada hadis-hadis yang menyempurnakan ayat-ayat yang belum sempurna. Maksudnya belum sempurna apa? Penjelasannya ada di hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian para ulama mengambil intisari-intisarinya dan disebarkan kepada kita semuanya. Intinya pada bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia sebagai sayyidus syuhur, tuannya para bulan-bulan. Kalau sayyidul ayyam berada dimiliki oleh hari Jumat. Besok hari ini sayyidul ayyam. Tempatnya kita berkumpul setelah satu pekan kita tidak berkumpul, misalnya di masjid musola sana, tetapi biasanya hari Jumat itu ada di satu masjid berkumpul itu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Hari menjadi mulia ketika diturunkan di dalamnya Al-Quran. Bulan menjadi mulia karena diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka suatu tempat, suasana, waktu, dan juga manusia yang mau atau didapati pada dirinya dimasukkan ke dalamnya Al-Quran, insya Allah akan muliakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran." Jamaah Masjid Al-Fajar dipanggil oleh Rasulullah, "Moco kabeh, sira kabeh Al-Quran." Bacalah kalian semuanya Al-Quran. Pertama Rasulullah melarang untuk baca. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu sendiri ketika hari kiamat akan mencari para teman-temannya, akan mencari orang yang menyertainya ketika di dunia, akan mencari orang yang membacanya, orang yang menghafalkannya, orang yang mengajarkannya, apalagi orang yang donasi, orang yang senang, orang yang donasi buat masjid, buat ngaji, yang membayarkan uangnya, menginfakkan uangnya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, semuanya yang berkenaan tentang Al-Quran, yang berkenaan dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Sering kami memberikan permisalan. Kalau kita ini semuanya ini misalnya di masjid ini siang hari setelah sholat Jumat kumpul di lapangan. Sini lapangan dekat mana Pak? Lapangan Jati. Apa Ustaz? Mau upacara. Latihannya setelah sholat Jumat pas panas-panas itu. Suruh berdiri, latihan gladi bolak-balik, nggak selesai sampai hampir jam 2 udah kepanasan itu, udah mau pingsan. Ada orang datang bawa es sama bawa payung. Enggak panas? Dipayungin kita. Monggo Mbak, dipayungin. Enak tidak? Kira-kira enak tidak? Yang temennya ini panasan, haus, tiba-tiba ada orang bawa es, bawa payung, diilungi. Terima kasih. Enak sekali. Dan itulah pemisalan yang paling ringan di dunia ini. Pada saat nanti hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita semua di padang mahsyar. Guru-guru kita semua dulu pas SD itu masih tahu. Nah, nanti di hari kiamat pas di padang mahsyar itu matahari dekat sekali dengan kubur-kubur kita. Panas sekali nanti akan keluar keringat dalam tubuh kita, keluar darah kalau sudah habis keringatnya membanjiri kita semuanya. Tetapi orang yang senantiasa menyertai Al-Quran dalam kehidupan dunianya, maka akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Akan mendapatkan payung tadi. Yang tadi ketakutan, aku masuk surga neraka, ketakutan. Didatangnya Al-Quran ditenangkan hati kita. Bahkan belum sampai sana, ketika kita meninggal dunia,
berada di kuburan yang sempit, yang gelap, ketakutan, sendirian. Al-Quran akan menemani kita semuanya. Maka dari itu perbanyaklah tilawah Al-Quran. Kalau bisa membaca Al-Quran, tadabburi Al-Quran, lebih-lebih lagi menghafalkan Al-Quran. Kalau bukan saya, bukan kita semuanya, paling enggak anak-anak kita arahkan untuk menghafal Al-Quran, arahkan untuk bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai kita lalai. Anak kita main Free Fire di rumah, kita ML tak? Apalagi ML, Mobile Legends. Ya. Ustaz kok tahu? Saya ngajar SD, Bu. Anak-anak SD MI itu yang di Muhammadiyah itu ngomongnya cuma Free Fire, game apa kayak game semuanya. Saya juga, saya tahu. Dan itu yang menjadikan mereka itu banyak lalai. Saya Ibu Bapak yang punya anak-anak kecil, dijaga, dilindungi Bapak Ibu, supaya tidak lalai, supaya diarahkan ketika nanti tanya Allah Subhanahu Wa Taala, Mas, bagaimana ketika aku berikan istri dan anak? Kita bisa berbicara, ya Allah, saya dulu mengarahkan istri saya buat sholat, mengarahkan istri saya buat puasa, buat zakat, saya biayai buat haji, saya arahkan buat beribadah padamu. Kemudian anak saya arahkan pada sekolah-sekolah yang mengajarkan Al-Quran, sehingga dia bisa menghafal Al-Quran. Enak rasanya. Tapi kalau kita lalai, padahal Allah Subhanahu Wa Taala mewanti-wanti, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian semuanya dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka dari itu, di akhir kami mengajak kembali untuk bersama-sama, saya, ibu, bapak, mas, bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mbak, adik-adik semuanya, di bulan suci Ramadan ini kita maksimalkan. Kalau tidak 2 kali khatam, ya 3 kali lah. Ya. Masa dari dulu targetnya aku sekali aja lah, tambahin lah, tambah. Kalau mau sekali khatam, berarti 1 hari 1 juz. Kalau 2 kali khatam, 1 hari 2 juz. 3 kali khatam, 3 juz, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu kiat-kiat kita untuk bisa membersami Al-Quran. Semoga Al-Quran nanti ingat pada kita semuanya dan menjadi selamat bagi kita semuanya di akhirat kelak. Mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.